Lebah adalah binatang kecil yang terukir indah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan namanya pada salah satu surah dalam Al-Quran, yakni An-Nahl. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan ini hingga namanya termaktub dalam kitab yang suci dan mulia. Lebah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antara manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cermin akhlak bagi muslim sejati. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting, namun tidak membuatnya patah dan rusak. Hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Ahmad Syakir. Pemirsa, lebah adalah serangga mungil yang mampu menyelesaikan sejumlah pekerjaan besar yang tak terbayangkan sebelumnya. Setiap pekerjaan tersebut membutuhkan perhitungan dan perencanaan khusus. Sungguh mengagumkan bahwa kecerdasan dan keahlian yang demikian ini ada pada setiap ekor lebah. Namun, yang lebih hebat lagi adalah ribuan lebah bekerja secara teratur dan terencana dalam rangka mencapai satu tujuan yang sama. Dan mereka melaksanakan bagian pekerjaan mereka masing-masing secara penuh, profesional, dan sungguh-sungguh demi kebaikan bersama. Sekitar 60 hingga 70 ribu lebah hidup secara harmonis dalam sebuah sarang. Walaupun populasi yang demikian padat, lebah mampu melakukan pekerjaannya secara terencana, teratur, dan rapi tanpa kesalahan sedikit pun. Makhluk hidup penghasil madu ini telah mengetahui tugas yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dan memiliki pengetahuan untuk mengerjakannya dengan cara yang sangat profesional. Dalam satu koloni, lebah terdiri atas 3 golongan, yaitu ratu lebah, lebah jantan, dan lebah pekerja betina. Ratu lebah adalah satu-satunya betina di sarang lebah. Tidak mungkin terdapat 2 ekor ratu dalam satu sarang, dan hanya satu ratulah yang berkuasa dalam satu sarang. Dalam menjalankan tugasnya, ratu lebah menaruh telur-telurnya di ruangan-ruangan dalam sarang. Setiap ruangan berisi 1 butir telur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat ia tidak menghabiskan banyak waktu untuk mencari telur atau larva di ruangan-ruangan dalam sarang. Karena secara alami, ia tidak akan menaruh 2 butir telur sekaligus dalam satu ruangan. Dalam sehari, ratu lebah bisa menaruh telurnya sebanyak 1.500 sampai 2.000 butir. Sebenarnya, jumlah telur sebanyak ini melebihi batas yang seharusnya. Tetapi hal ini sebagai pengganti lebah betina pekerja yang telah mati. Umur lebah betina pekerja tidak melebihi 1 bulan atau 1,5 bulan. Sedangkan umur ratu lebah mencapai sampai 3 tahun. Ratu lebah selalu membawa alat sengatan yang melengkung di ujung badannya, sehingga ia bisa menggunakannya untuk menyengat ratu lebah yang lain lebih dari sekali. Sementara itu, lebah betina pekerja tidak bisa menggunakan alat sengatannya kecuali sekali saja. Setelah itu mati. Ratu lebah selalu mengontrol perbuatan dan pekerjaan lebah-lebah pekerja melalui perintah yang telah ia keluarkan. Ratu lebah memiliki enzim khusus yang terdapat di atas permukaan perutnya. Enzim itu berguna untuk menghalangi lebah betina melahirkan ratu-ratu baru dan menghentikan fungsi alat reproduksinya. Siapakah yang telah mengajarkan ratu lebah akan semua peraturan yang unik ini? Siapa pula yang telah mengajarkan lebah betina pekerja melaksanakan tugasnya dengan baik dan seksama? Jawabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 68. Lebah betina pekerja adalah lebah yang paling kecil ukuran tubuhnya. Lebah ini adalah lebah yang paling banyak jumlahnya. Pada ujung perutnya terdapat alat sengatan. Alat sengatan itu terdiri atas jarum cekung yang langsung berhubungan dengan kelenjar racun lebah. Sengat lebah itu tajam serta bergerigi seperti gergaji. Apabila sengat sudah tertancap di kulit, korban tidak akan bisa mencabutnya karena sengat langsung terpisah dari perut lebah betina. Setelah menyengat korban, lebah betina akan mati. Lebah betina pekerja memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh lebah jantan dan ratu lebah. Kelebihan inilah yang memungkinkannya untuk melaksanakan berbagai macam tugas dengan baik. Bagian mulutnya dirancang khusus untuk mengumpulkan nektar bunga. Rahang bagian atas memungkinkannya untuk mengumpulkan lilit dan membentuknya untuk membangun ruangan-ruangan dalam sarang berbentuk persegi 6. Tubuhnya tertutup oleh bulu yang sangat lebat. Bulu ini merupakan tempat serbuk sari melekat padanya. Dengan demikian, ia bisa menyerbuki bunga. Ia memiliki tembolok kecil yang berguna untuk menyimpan cairan-cairan. Ia memiliki kelenjar khusus yang mengeluarkan royal jelly dan kelenjar lainnya untuk mengeluarkan lilin. Lebah pekerja memiliki tugas sesuai dengan umurnya. Pada 3 hari pertama setelah lahir, lebah pekerja bertugas membersihkan ruangan dan kamar lilin yang terdapat di dalam sarang.
Pada hari ke-4 sampai hari ke-10, mereka melaksanakan tugas pengamanan makanan untuk larva. Sejak hari ke-11 sampai hari ke-17, lebah pekerja melaksanakan tugas pengumpulan makanan dan madu di ruang sarang lebah. Ia menyeleksi ruangan lilin yang paling sesuai untuk mengumpulkan madu di dalamnya. Menginjak hari ke-18 sampai hari ke-21, lebah berada di depan pintu sarang lebah. Ia melaksanakan operasi pemberian ventilasi dengan cara mengepak-kepakkan sayapnya dengan kecepatan tinggi hingga menyebabkan suara berdengung dan bergema. Hal itu menyebabkan bergeraknya aliran udara dingin menuju bagian dalam sarang lebah. Sejak hari ke-21 hingga kematiannya, lebah pekerja betina pergi keluar sarang melaksanakan tugas lainnya. Ia mengumpulkan cairan dari bunga. Di sana terdapat perkara yang menakjubkan. Ia mengumpulkan cairan dari bunga yang sejenis, sebagaimana ia mengumpulkan biji-bijian serbuk sari dari jenis bunga yang sama. Ia pun meletakkan roti-roti lebah makanan larva, calon generasi lebah pekerja betina dan lebah pejantan. Dalam mencari makan, lebah pekerja selalu berupaya untuk tidak merusak, di mana dia hanya mengambil saripati bunga dengan menghisap secara hati-hati, kemudian menghisap madu bunga dengan sangat lembut dan sabar. Ia berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya. Ia berdiri di atas daun bunga. Di sana ia menjulurkan mulutnya yang panjang ke dalam dasar mangkuk bunga. Tempat ini merupakan daerah yang sangat sensitif. Di dalamnya terdapat organ perkembangbiakan bagi bunga. Lebah hinggap di atasnya tanpa merusak dan mematahkan bagiannya. Demikianlah seorang mukmin. Kemanapun dia pergi, dia memberi manfaat dan tidak membuat kerusakan sedikit pun. Dalam aktivitasnya, setiap lebah bekerja atas kehendak Allah SWT, disertai dengan kedisiplinan, profesionalitas, dan hal yang mengagumkan lainnya. Di dalam sarang, terdapat 40.000 hingga 60.000 ekor lebah. Lebah jantan sendiri hanya berjumlah beberapa ratus saja. Lebah jantan hanya bertugas mengawini ratu lebah. Ukuran lebah jantan sedikit lebih besar dibandingkan dengan ratu lebah. Ia tidak memiliki sengat, tetapi sayap-sayapnya lebih kuat dibandingkan sayap ratu lebah. Oleh karena itu, lebah jantan mampu mengikuti ratu lebah. Lebah jantan yang mengikuti ratu lebah merupakan pejantan yang paling kuat. Ketika ratu lebah mulai meletakkan telurnya di dalam sarang dan kondisi sarang kondusif, lebah pekerja betina mulai mengusir lebah jantan keluar sarang lebah. Hal ini dilakukan karena lebah jantan tidak memiliki pekerjaan. Keberadaannya hanya menyebabkan kebisingan, mendatangkan kelelahan, menjadi beban bagi lebah lainnya, dan tidak memiliki tugas lagi. Saat diusir, lebah jantan membela diri, tetapi lebah betina menggunakan sengatannya. Pada akhirnya, lebah jantan keluar dari sarang. Ia ditinggalkan di tempat terbuka hingga mati kelaparan. Begitulah fitrah lebah. Di dalam sarang, tidak ada tempat bagi pengangguran. Tidak ada juga belas kasihan. Semua sudah diatur menurut kuasanya. Pemirsa, lebah merupakan jenis serangga yang suka kedamaian. Ia tidak mengganggu siapapun, tetapi dia tidak gampang menyerah apabila diganggu oleh serangga lain. Ratu lebah dan para pengikutnya tidak akan gentar sedikit pun. Bahkan dia memerintahkan para pengikutnya untuk selalu waspada dan selalu siap siaga terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Lebah menjalani setiap saat dalam hidupnya dengan ilham yang diberkahi Allah SWT, pencipta yang maha perkasa. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak hikmah yang dapat diambil dari lebah. Lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap muslim harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Lebah menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Madu berasal dari saripati bunga dan baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula, dan ia banyak memberi manfaat bagi yang lain. Lebah juga tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Lebah senantiasa memegang prinsip ifah atau ketentraman dalam pergaulan. Manusia yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai khalifah di dunia ini sepatutnya berusaha mencari rezeki dengan cara yang baik, tidak merusak lingkungan dan alam. Lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. Allah SWT memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya tak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk kebutuhan manusia. Maka bisakah kita mengambil pelajaran? Wallahu a'lam.